Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Zahra dari kelas 1E ingin menyampaikan tugas UAS saya yang berjudul Komunikasi Massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa. Komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyampaikan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan. Dapat mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara. Komunikasi massa juga bisa diartikan sebuah komunikasi yang menggunakan media massa, di mana penyampaiannya menggunakan media massa atau perantara itu tersebut. Media komunikasi massa adalah wadah untuk menyampaikan komunikasi-komunikasi tersebut. Media massa seperti radio siaran, televisi, surat kabar, majalah, film, dan internet. Fungsi komunikasi massa terbagi menjadi 10. Satu, interpretation atau penafsiran. Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan penafsiran media ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahas lebih lanjut dalam komunikasi antar persona atau komunikasi kelompok. Dua, penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini juga disebut sosial. Sosialisasi memacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Tiga, fungsi hiburan. Entertainment atau hiburan tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya hampir semua media menjalankan fungsi hiburan. Fungsi media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran halayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran halayak segar kembali. 4. Fungsi informasi. Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh halayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Kelima, fungsi pendidikan. Media massa merupakan sarana pendidikan bagi halayak atau mass education karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui drama, cerita, diskusi, dan artikel. Keenam, fungsi mempengaruhi. Fungsi mempengaruhi membuat editorial, iklan, features, artikel, dan sebagainya bertujuan agar halayak dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan oleh televisi ataupun surat kabar. Ketujuh, fungsi kontrol sosial. Perannya sangat penting, potensial untuk mengangkat dan membuat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan masyarakat. Pada dasarnya, efektivitas yang dihasilkan dari fungsi ini. 8, fungsi adaptasi lingkungan. Dan 9, fungsi manipulasi lingkungan. Berfungsi untuk memberitakan berita yang sesuai dengan lingkungan sekitar agar memudahkan massa memahami berita tersebut. 10, fungsi keyakinan. Fungsi keyakinan sama penjelasannya dengan nomor 6, fungsi mempengaruhi. Terakhir, ciri-ciri komunikasi massa. Satu, komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang atau individu, melainkan sekumpulan orang. Dua, pesannya bersifat umum. Yang terakhir, komunikasinya berlangsung satu arah karena menggunakan media massa yang dimana massa hanya dapat membaca dan mendengar tanpa bisa memberikan feedback secara langsung. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.